Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari Universitas Syah Kuala Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi akibat lowongan pekerjaan yang ada lebih sedikit daripada pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi ketika pekerjaan yang dibutuhkan lebih sedikit dari pekerja yang dipekerjakan. Yang ketiga, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukan sudah selesai. Yang keempat, setelah menganggur adalah seseorang yang jam kerjanya hanya 1-2 hari dalam seminggu atau hingga 4 jam dalam sehari. Penyebab pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan antara jumlah pencarian kerja dan lapangan pekerjaan. Adanya keterbatasan lapangan kerja menjadi salah satu faktor utama penyebab sebuah pengangguran. Dibandingkan dengan banyaknya para calon bekerja, tentu jumlah lapangan kerja jauh lebih sedikit dan tidak bisa mempekerjakan banyak karyawan sekaligus. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi. Era globalisasi mendukung perusahaan untuk menggunakan mesin dalam rangka peningkatan efektivitas kerja. Pihak perusahaan memiliki pandangan bahwa kerja teknologi akan mempercepat dan membuat pekerjaan lebih efektif. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Dari sisi para pencari kerja, kurangnya pendidikan menjadi faktor penyebab pengangguran. Pekerja yang mendapat minim pendidikan akan kalah saing dengan para calon pekerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Maka dari itu, kurangnya pendidikan dapat menghambat seorang dalam mencari kerja. Yang keempat, kurangnya keterampilan para pencari kerja. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam pencari karyawan. Namun, tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka akan semakin mudah diterima. Yang kelima, harapan yang terlalu tinggi untuk para pekerja. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Akibat pengangguran. Yang pertama, produktivitas dan pendapatan masyarakat, yaitu kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Yang ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial kriminalitas, contohnya pencurian, perampokan, dan penculikan. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. 2. Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. 3. Dampak psikologis, pengangguran minder atau tidak percaya diri karena status sosial tidak jelas, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Keempat, meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Cara mengatasi pengangguran. 1. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. 3. Menambah keterampilan melalui balai lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendidikan. 5. Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. 6. Pengembangan produktivitas tenaga kerja. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran oleh pemerintah. 1. Mendirikan BLK.
2. Peningkatan mutu sekolah kejuruan. 3. Peningkatan kondisi bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB oleh pihak swasta atau perusahaan, bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan, oleh individu, membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan, seperti komputer, bahasa asing. 2. Menanamkan jiwa wirausaha. Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi. 1. Menyediakan lowongan pekerjaan baru. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 3. Memperbaiki ketimpangan pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik. 1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. 2. Menghindari masalah kejahatan. 3. Mewujudkan kestabilan politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang kehilangan pekerjaan, perolehan pekerjaan, dan tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran rata-rata dalam perekonomian yang berfluktuasi disebut tingkat pengangguran alamiah, atau disebut juga dengan natural rate of unemployment. Ini bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran di mana perekonomian bergravitasi dalam jangka panjang. Beberapa persamaan dasar yang membangun model dinamika angkatan kerja yang menunjukkan apa yang menentukan tingkat alamiah, yaitu L sama dengan E tambah U. Dalam notasi ini, tingkat pengangguran adalah U per L. Kita menotasikan tingkat pemutusan kerja sebagai S. Lalu F menotasikan tingkat perolehan pekerjaan. Bersama keduanya menentukan tingkat pengangguran kondisi mapan. Dari persamaan sebelumnya kita tahu E sama dengan L kurang U, yaitu jumlah pekerja sama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Jika kita mensubstitusi L kurang U untuk E dalam kondisi mapan, kita dapatkan FU sama dengan S L kurang U. Lalu bagi kedua sisi dengan L dan mendapat F U per L sama dengan S 1 kurang U per L. Sekarang kita cari untuk U per L untuk menemukan U per L sama dengan S per S tambah 1. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang pencarian kerja dan pengangguran friksional. Pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan disebut juga dengan pengangguran friksional. Ekonomi menyebutkan bahwa perubahan komposisi permintaan di antara industri atau daerah sebagai pergeseran sektoral atau disebut juga dengan sectoral shift. Karena pergeseran sektoral selalu terjadi dan karena dibutuhkan waktu bagi pekerja untuk mengubah pekerjaan, pengangguran friksional selalu ada. Dalam usaha mengurangi pengangguran friksional, beberapa kebijakan secara tidak sengaja meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Salah satunya yaitu asuransi pengangguran atau unemployment insurance. Pada program ini, pekerja dapat mengambil sebagian upah mereka untuk periode tertentu setelah kehilangan pekerjaan mereka sendiri. Kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Kekakuan upah adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah suatu bentuk pengangguran tidak sukarela yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dapat ditawarkan pekerja dalam perekonomian dan keterampilan yang diminta pekerja oleh majikan. Para pekerja tidak dipekerjakan bukan karena mereka aktif mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka, tetapi karena ada ketidakcocokan mendasar antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerja yang tersedia. Pengangguran struktural
muncul karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja. Kekakuan upah real menyebabkan penjatahan pekerjaan. Jika upah real tertahan di atas tingkat ekuilibrium, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Akibatnya adalah pengangguran. Baik, selanjutnya karakteristik pekerjaan dengan upah minimum. Sekitar 74 juta pekerja Amerika dibayar per jam. Ini mewakili 60% dari semua upah dan gaji pekerja. Dari semua pekerja ini, 52.000 pekerja lainnya mendapatkan jumlah yang lebih kecil. Pekerja dengan upah minimum lebih banyak berjenis kelamin wanita daripada pria. Sekitar 2% dari pria dan 4% dari wanita melaporkan upah sama dengan atau di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh negara bagian. Pekerja dengan upah minimum cenderung berusia muda. Sekitar setengah dari pekerja yang dibayar per jam memperoleh sama dengan atau lebih kecil dari $5,15 berusia di bawah 25 tahun. Dan sekitar seperempatnya berusia di antara 16-19 tahun. Di antara remaja, sekitar 9% dari mereka memperoleh sama dengan atau lebih kecil dari $5,15 dibandingkan dengan 2% pekerja pada usia 25 tahun atau lebih. Pekerja dengan upah minimum cenderung kurang berpendidikan. Di antara pekerja yang dibayar per jam dengan usia 16 atau lebih, sekitar 2% dari mereka hanya memperoleh ijazah SMU bergaji $5,15 atau lebih kecil, sementara hanya 1% pekerja yang lulusan kuliah. Pekerja dengan upah minimum lebih banyak yang bekerja paruh waktu. Mereka yang jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu, 7% diantaranya bergaji $5,15 kurang, sementara yang penuh waktu hanya 1%. Industri dengan proporsi tertinggi pekerja dengan upah per jam sama dengan atau di bawah $5,15 adalah industri hiburan atau pariwisata. Sekitar 3,5 dari semua pekerja yang dibayar sama dengan atau di bawah upah minimum bekerja pada industri ini, umumnya pada jasa penyediaan makanan dan tempat minuman. Selanjutnya, upah efisiensi. Teori upah efisiensi atau efficiency wage menyatakan upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu akan juga menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah efisiensi pertama menyatakan upah mempengaruhi kesehatan. Teori upah efisiensi kedua menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja. Teori upah efisiensi ketiga menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya. Teori upah efisiensi keempat menyatakan upah tinggi memperbaiki upaya pekerja. Durasi pengangguran. Timbul sebuah pertanyaan. Ketika seseorang menjadi pengangguran, apakah kondisi itu akan berlangsung lama atau hanya sebentar saja? Jawaban dari pertanyaan ini penting, karena ini akan menunjukkan sebab-sebab terjadinya pengangguran dan kebijakan yang tepat apa yang harus diambil. Jawaban dari pertanyaan ini lebih bersifat analisis, karena masalah berapa lamanya masa pengangguran seseorang itu berbeda-beda. Ada yang cuma berapa bulan dan ada yang sampai setahun lamanya atau lebih. Data menunjukkan ada yang masa menganggurnya pendek, tetapi sebagian besar waktu menganggur itu tidak bisa dikaitkan dengan pengangguran pendek. Ada juga pengangguran jangka panjang. Terjadinya perbedaan masa menganggur pada setiap orang ini disebabkan oleh permasalahan yang berbeda-beda. Para pengangguran mungkin memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka dan yang mereka inginkan. Di sisi lain, pengangguran jangka panjang tidak bisa dikaitkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan pekerjaan dengan mereka. Pengangguran jangka panjang cenderung menjadi pengangguran struktural. Bukti tentang durasi pengangguran ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan publik. Jika tujuannya adalah memperkecil tingkat pengangguran alamiah, maka kebijakan harus ditunjukkan pada mereka yang pengangguran jangka panjang. Hal ini karena pengangguran jangka panjang menunjukkan jumlah pengangguran yang besar. Tetapi kebijakan harus ditargetkan dengan cermat.
karena pengangguran jangka panjang menunjukkan minoritas yang lebih kecil dari mereka yang menjadi penganggur. Karena ada sebagian besar orang yang menjadi penganggur, mereka bisa memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Tren dalam pengangguran di Amerika Serikat. Selama paruh waktu terakhir abad yang lalu, tingkat pengangguran alamiah di Amerika Serikat tidak pernah stabil. Tingkat pengangguran pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an berkisar di bawah 5%. Kemudian meningkat lebih dari 6% pada tahun 1970-an. Serta turun lagi di bawah 5% pada tahun 90-an. Meskipun para ekonom tidak memiliki penjelasan yang memuaskan atas perubahan ini, setidaknya mereka mengajukan beberapa hipotesis. Yang pertama ada demografis, kemudian pergeseran sektoral, dan yang ketiga ada produktivitas.